pertama di sini ada Mas Ferry Dwi Setiawan. Halo Mas Ferry, boleh lambaikan tangan dan sapa-sapa terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, halo. Selamat pagi. Mantap sekali. Nah, sebelum materinya nanti disampaikan oleh Mas Ferry, ini aku mau ngenalin terlebih dahulu. Mas Ferry ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa-bisanya jadi pembicara di acara trailer hari ini? Oke, mantap sekali ini. CV-nya keren banget. Nah, jadi Mas Ferry ini adalah seorang lulusan dari Padmanaba, tepatnya Padmanaba 73. Beliau ini dulunya waktu di SMA itu pernah jadi konseptor Padmanaba Islamic Festival tahun 2016, terus kemudian banyak banget ini event organizer-nya, pernah jadi steering committee juga di Padslan 2017, kemudian di social organization-nya juga beliau pernah jadi Duta Remaja Sehat DIY tahun 2017, Generasi Pesona Indonesia Jogja tahun 2018, terus Lurah Watu Tapak Camp Hill 2019, Wakil Ketua Karang Taruna juga, Ketua 2 Keluarga Muslim Alumni Padmanaba 2020 yang sekarang ini baru menjabat, kemudian founder Sekolah Sampah, kemudian co-founder Lakoni Indonesia 2020. Nah, nanti materi yang akan dibawakan oleh Mas Ferry ini berkaitan dengan adaptasi di masa pandemi ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru berusaha dan memikirkan bagaimana untuk beradaptasi di masa pandemi ini, terutama untuk membawa organisasi atau ekskulnya, boleh banget nih disimak. Mungkin nggak usah berlama-lama, langsung saja untuk materi pertama kita serahkan kepada Mas Ferry Dwi Setiawan. Monggo Mas Ferry langsung saja ke materinya. Siap Bos. Oke. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya ampun, wajahnya belum ada mandi ya dia. Nah, ini yang tahu belum ada mandi nih. Oke. On cam dong teman-teman nih. Belum pernah melihat nih. Ini sekarang Padmanaba berapa ya? 7 berapa? 78, 77? 77 Mas kebanyakan. Oh 77 ya, 77 ya. Oke, siap. Sebelumnya salam kenal teman-teman semuanya. Aku Ferry Dwi Setiawan, bisa dipanggil Ferry. Nama panggungnya Ferry Friday, ya kan? Ferry Friday in the Sky, itu nama panggungnya. Nama panggilan di teman-teman 73 Parde. Jadi itu nama gurunya Parde, gitu teman-teman. Namanya banyak ya ternyata ya. Oke. Salam kenal buat teman-teman semua di sini dan juga sebuah kehormatan untuk bisa ketemu bareng sama teman-teman petinggi-petingginya Padmanaba, baik dari Eskul, OSIS, MPK, SKI dan banyak juga gitu ya. Sebuah kehormatan teman-teman dan tentunya apa yang nanti aku sampaikan di sini ini hanya berdasarkan pengalaman saja dan lebih banyak pada tataran praktisnya atau prakteknya seperti apa. Iya teman-teman ya, dan tentunya juga dari aku masih belajar juga bagaimana kemudian inovasi dan adaptasi di masa pandemi ini kayak gimana. Oke, mungkin kita bisa slide ke berikutnya teman-teman, biar lebih kenal juga nih, biar lebih tahu dulu sebenarnya Padmanaba 73 itu apa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dulu waktu zaman masih kurus ya, ternyata sekarang udah agak melar nih. Aduh, ini efek pandemi yang nggak suka ini tambah melar nih katanya. Dulu ini dari teman-teman MPK, yang MPK sekarang siapa nih? Ketuanya siapa ya sekarang ya? Ketua MPK Rizky ini ya? Bukan Mas, Arkan. Oh bukan. Oh jangan langsung off cam dong Pak. Ini langsung off cam, aduh. Ya. Sip, mantap. Ini dulu bareng sama teman-teman MPK 73 dan 74 teman-teman. Kebetulan jadi ketua umum kayak gitu. Ini yang kemudian pertama kali yang ketua MPK itu diadakan itu pada tahun ini.
berdasarkan pemilihan dari ketua sebelumnya. Dan tahun itu baru kita mengadakan pemilihan ketua MPK dengan cara pemilihan secara internal, voting secara internal, musyawarah secara internal. Baru pertama kali itu. Kemudian ini bareng sama teman-teman formatur PLS. Kalau sekarang itu namanya PMBS, masih ya sekarang ya PMBS ya. Nah, ini adalah tahun pertama juga perubahan dari PLS menjadi PMBS. Karena pada tahun itu banyak sekali peraturan-peraturan dari dinas, dari sekolah, dan pokoknya dulu namanya kan itu ya, PPLB ya, yang secara baris berbaris. Kemudian tahun berikutnya PLS itu nggak ada baris berbaris tuh. Itu masih cari-cari cara. Nah, kemudian pada tahun ini, pada tahun tersebut, itu tahun 2017 masalah, itu baru pertama kali diadakan namanya PMBS untuk mengakali tadi peraturan-peraturan dari dinas tadi. Ini dulu jadi kebetulan jadi ketua juga. Ini waktu hujan-hujanan di Padma, enak ya ternyata ya. Pernah nggak sarungan hujan-hujanan di Padma? Pernah nggak nih? Nah, ini nih yang belum pernah coba dong. Mau masih di Padma ya? Enak nih kayak ini. Pinjamnya sarung musola ya lupa ya. Bukan sarung bawa sendiri. Pinjam sarung musola. Nah, ini ada sarung musola yang hilang. Mungkin salah satu dari ketiga orang ini yang bawa. Oke. Terus ini dulu juga sempat jadi anak band. Jadi organisasi jalan, anak band juga jalan ya. Ini dulu saingannya Pats Band. Jadi itu ada Has Band. Masih nggak sekarang ya? Nggak ada ya, udah ini organisasinya gagal nih. Ini nggak sustain, ini salah satu organisasi nggak sustain ya SBN. Ini bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Kenapa nggak mau beradaptasi ya? Ini SBN nih nggak mau beradaptasi, gagal. Oke, kemudian ini dulu suka sempat dekor juga teman-teman. Itu tahun-tahun di mana Padmanaba itu dekorannya gede-gede. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang suka dekor, sejarah dekor Padma yang kemudian dekornya gede-gede itu diawali tahun 72, dilanjutkan 74. Nah, itu tahun-tahun berikutnya gede-gede. FTTA tapi juga event lain. Terus ini kemudian ini sewaktu kemarin di masa pandemi, ini bareng di sini ada Mbak Luna juga. Ini kita meng-create yang namanya Lakoni Indonesia. Jadi berawal dari kegabutan anak-anak Padma kayak itu beberapa, kemudian kita menciptakan sebuah platform untuk kita bisa berdonasi sekaligus mengapresiasi seni. Dan ini waktu kita memberikan donasi, memberikan bantuan itu ke pelaku wisata yang ada di tebing Breksi. Ini dari Padmanaba 73 dan 74 teman-teman semuanya. Jadi berkutat di sini ya ternyata ya lingkaran-lingkaran Padma gitu ya teman-teman ya. Oke, itu sedikit gambaran Ferry waktu SMA teman-teman sekalian. Kita mungkin bisa langsung ke berikutnya nih. Nah, kalau tadi itu kita kenalan Ferry itu siapa dan sebagainya ya, karena masih ada waktu juga. Mungkin ini kita akan menjaring dulu nih pendapat teman-teman semuanya. Teman bisa langsung aja buka di menti.com, passcode-nya 32662771. Kayak ini khususnya bagi teman-teman yang yang masih di Padma nih, yang di organisasi nih. Di sini kita akan mencoba menginventarisir, memetakan sebenarnya apa sih yang terjadi, apa yang kemudian menjadi kendala teman-teman dalam berorganisasi di masa pandemi. Sehingga harapannya nanti ketika kita ngobrol ya, karena kita lebih pada diskusi bukan satu arah. Ini saya bukan menceramah gitu ya, bukan khotbah juga. Ini mohon maaf Bapak Ibu gitu kan. Karena pengen kita diskusi, makanya kita juga pengen dekat dengan teman-teman di sini. Oke, bisa ini yang bisa lihat hasilnya tuh aku harus sharing ya, enggak deh. Gimana Mas? Kalau mau lihat hasilnya aku harus share screen ya, atau gimana? Mau lihat ini ya menti.com-nya ini. Atau kamu bisa lihat juga? Bisa lihat kok. Oh ya, bisa lihat hasilnya ya. Oke. Mungkin Aura boleh di share screen sih tentang menti.com-nya ini. Oke. Dulu ya Mas. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya. Menti.com, passcode-nya 32662771. Ya, 32662771. Oke, ini ada beberapa yang masuk. Permasalahan organisasi kamu di masa pandemi. Yang pertama susah ketemu,
terus kemudian ada yang belum bangun relasi antar pengurus, relasi ya, antar pengurus, komunikasi, banyak nggak konsisten, mengandalkan Jimmy, telepon jadi banyak yang nggak nimbrung, cuma dengerin. Telepon jadi banyak yang nggak nimbrung. Oh, artinya beberapa ya yang ikut ya. Kalau yang mereka bisa ngajaknya, kita udah bilang aja gitu. Komitmen, kurang kenal satu sama lain. Mas Ferry, maaf Mas. Oke. Di aku nggak muncul ya Mas. Oh ya, aku ya di SS ya. Iya boleh Mas. Oke. Makasih Mas Ferry. Thank you. Sorry. Bisa nggak ya? Kelihatan teman-teman? Oke, kelihatan. Ini ya, kebanyakan ini susah ketemu, kurang komunikasi, angel pokoknya itu udah sulit jelasin ya, angel pokoknya. Miskomunikasi, miskom, permasalahan individu sulit ditanggung bareng. Ada yang berat sengaja lagi soalnya kan udah bilang aja gitu, pelaksanaan broker harus jadi online ya, broker yang harus juga menjadi online. Nah, apakah menjadi sebuah kendala nih ketika teman-teman mengubah broker secara yang awalnya offline menjadi online, itu kan apakah menjadi sebuah kendala atau justru bisa menjadi sebuah peluang? Nah, itu akan kita bahas juga pada diskusi kali ini teman-teman semuanya. Oh ini ya, ini bahasanya apa ini? Sitsure shimasu osaku nate sumimasen. Nah, aku bisa tuh. Soalnya sering telat. Jepang itu apa itu ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Dari sini bisa kita lihat kebanyakan berkaitan dengan masalah komunikasi, kemudian bagaimana self belonging terhadap organisasi, kaitannya dengan komitmen kan gitu ya. Terkait nanti dengan komunikasi nanti akan langsung aja ke pakar komunikasi kita gitu, ada Mbak Erni. Ini mentorku juga nih dalam dunia per-MC-an. Nanti bisa Mbak Erni ya terkait dengan komunikasi. Nanti mungkin kita akan membahas terkait bagaimana kemudian manajerial sebuah organisasi, bagaimana menentukan sebuah habit dan organisasi seperti apa. Mungkin nanti kita akan bahas di arah sana. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini aku ini dulu. Stop share. Oke. Aku aja ya share screen ya mungkin ya. Terkait itu ya. Boleh Mas Ferry. Oke. Sip. Oke. Sip. Oke. Dari ini bisa ini aku caranya itu gimana ya? Biar full gitu. Tag. View. Bisa nggak? Gimana? Caranya Kiri gimana? atas. Kiri atas. View itu loh. Oh ini. Ini ya. Terus ya. Thank you, San. Oke. Dari sini sebenarnya teman-teman, ketika tadi kita coba memetakan sebuah permasalahan yang ada di organisasi teman-teman semuanya, tentunya itu sangat berkaitan dengan pandemi COVID ini ya teman-teman ya. Dan bagaimana kemudian agar kita mampu istilahnya menemukan solusinya, bagaimana kita mampu memecahkan masalah-masalah tersebut adalah kuncinya itu sebenarnya terletak pada suatu kata yang disebut dengan inovasi teman-teman. Jadi inovasi itu yang nantinya akan menghasilkan sebuah adaptasi kan gitu ya. Dan bahkan bisa dilihat sebenarnya dari efek pandemi ini, apakah semua orang dirugikan dengan adanya pandemi? Enggak juga tuh. Kita tahu bahwasanya kayak perusahaan-perusahaan ya, misal kayak Zoom, Gmeet dan sebagainya yang justru itu naik gara-gara pandemi ini. Artinya mereka mampu apa? Mereka mampu merubah sebuah tantangan, mereka mampu merubah sebuah masalah adanya pandemi ini menjadi sebuah peluang, bahkan menguntungkan mereka. Nah ini juga pada tataran organisasi pun sebenarnya itu juga terjadi
organisasiku juga teman-teman. Kayak sekarang aku menjadi ketua keluarga himpunan ya, keluarga mahasiswa manajemen dan kebijakan publik. Nah, dengan adanya pandemi ini, malah kita itu menantang diri kita untuk merubah. Kita di sana ada eventnya public action, itu terkait dengan lomba, conference dan sebagainya kayak gitu. Yang awalnya itu berskala nasional, kita bahkan mampu dan mencoba untuk menaikkan skala menjadi skala internasional. Jadi kita mencoba menangkap bahwasanya pandemi ini, online ini bukan menjadi sebuah masalah, malah justru menjadi sebuah peluang. Dan ketika teman-teman melihat ya, dalam sebuah event organizer ya, bahwasanya ketika sesuatu dilakukan secara online, maka jangkauannya itu akan semakin banyak, gitu kan. Terkait biaya produksi itu akan semakin murah. Nah, biaya produksi offline-nya ya, kayak panggung, tempat dan sebagainya itu bukan murah. Tapi bagaimana kemudian kita men-shifting itu menjadi sebuah digital, nah itu yang menjadi permasalahan dan menjadi tantangan. Nah, inovasi itu sebenarnya lahir dari sebuah bagaimana teman-teman itu mampu memetakan sebuah permasalahan. Oke, tadi teman-teman ini permasalahan ABCD, FGH. Nah, bagaimana dari permasalahan itu teman-teman mampu tuh melahirkan dan menemukan solusinya, yaitu sebuah inovasi. Jadi nggak hanya inovasi itu nggak terkait dengan hal-hal yang baru saja, tetapi juga inovasi itu bagaimana caranya untuk menemukan solusi. Nah, yang nanti akan kita bahas teman-teman. Sebenarnya nih terkait dengan inovasi itu letak keberhasilan, letak jalannya inovasi itu awalnya dari mana sih? Atau faktor terbesarnya itu apa sih? Nanti besar penelitian ya, karena kebetulan di bidang studiku itu di manajemen dan kebijakan publik kita membahasnya terkait organisasi juga. Jadi kita membahas terkait organisasi dari dia sustain di pandemi, kita bahas itu. Dan ternyata teman-teman faktor terbesar bagaimana organisasi itu bisa sustain, bisa inovatif, bisa adapt terhadap COVID ini terletak pada komitmen pemimpinnya. Siapa itu ya teman-teman ya di sini kan gitu. Nah, bagaimana kok bisa pemimpin itu menjadi penentu besar sebuah keberhasilan organisasi beradaptasi kan gitu. Ya jelas, karena sebenarnya core of the core ya, kata Pak Dul itu ya, core of the core-nya organisasi adalah di pemimpinnya, gitu, di ketuanya gitu. Ketika ketua ini dia memiliki sebuah tekad, oh organisasi ini mau dibuat seperti ini nih, maka itu akan turun ke stafnya, ke anggotanya, gitu. Jadi letaknya ada di sana. Dan siapa nih orang yang paling paham arah organisasi? Siapa nih orang yang paling tahu organisasinya mau dibawa kemana? Itu adalah si pemimpinnya itu, si ketuanya itu. Jadi apabila teman-teman di sini jadi seorang ketua, organisasi teman-teman, takdirnya, ya kan, kabarnya ini, keberlanjutannya itu oleh teman-teman yang di sini. Jadi kalau teman-teman itu mau berikan yang terbaik dari organisasi, ya pasti organisasinya baik juga, pastilah. Nah kemudian yang kedua nih, organizational commitment. Kalau tadi leadership itu lebih pada tataran core of the core-nya, organisasional ini lebih pada tataran secara lingkaran ya. Kalau di kita leadership itu lingkaran intinya, udah lingkaran yang kedua, ring duanya. Ini bisa disebut dengan kayak staff, ya kan, kayak kadif teman-teman. Dan sebenarnya staff kadif bagaimana menunjukkan semangat mereka itu letaknya itu ada di pemimpinnya. Jadi organizational commitment ini nanti juga akan dipengaruhi leadership commitment. Kembali lagi ke yang pertama, gitu ya teman-teman. Kemudian yang baru yang ketiga ini adalah environmental change. Jadi sebenarnya ada dan tidak adanya COVID, inovasi itu harus tetap ada, kan gitu ya. Inovasi bagaimana organisasi itu nggak hanya berdiri saja, nggak hanya pada tangga pertama tadi sampai ke tangga 2. Tapi kemudian adanya environmental change, adanya COVID ini, ya, konteksnya adalah COVID ya. Bagaimana dengan adanya COVID ini juga menambah nih, menjadi pemicu teman-teman untuk, wah aku harus berubah nih, harus bisa nih lebih baik lagi dengan tantangan itu tadi kan itu. Karena sebenarnya
tipenya ya, tipe-tipe kita, Padmanaba itu kalau nggak kepepet biasanya nggak gerak kan gitu ya. Kalau nggak kepepet nggak bisa tuh langsung melejit. Biasanya anak Padma itu tipe anak deadlineer. Nah, biasanya seperti itu ya. Itu biasanya anak organisasi biasanya deadlineeran. Nah, kalau nggak dipecut nggak gerak. Nah, itu juga salah satu pengaruh kemudian environmental change itu berpengaruh juga dari inovasinya sebuah organisasi itu, teman-teman. Kemudian itu baru yang keempat ada lack of standard operating procedure, ada dari manajemennya seperti apa, itu baru keempat. Kemudian permintaan publiknya seperti apa. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian nih, tadi kita bicara tentang leadership commitment, yang nantinya leadership commitment ini juga dipengaruhi oleh bagaimana seni kepemimpinan teman-teman kan gitu ya. Bagaimana cara memimpin teman-teman itu seperti apa? Apakah kemudian tipe itu masuk juga dalam tipe kepemimpinan ya? Apakah teman-teman adalah tipe pemimpin yang demokratis atau otoriter atau menggabungkan keduanya atau seperti apa ya? Nanti kan kita juga singgung juga di slide berikutnya. Tapi sebelumnya sampai ke sana teman-teman, ini terkait dengan strategi nih dalam berinovasi. Tentunya ini sudah disesuaikan di masa-masa COVID ini teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana embrace teknologi, bagaimana kemudian teman-teman mampu memanfaatkan, mampu menerima tantangan dari adanya kehadiran teknologi ini teman-teman. Yang minimal adalah bagaimana teman-teman itu mampu memanfaatkan sosial media. Karena selagi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, kita dunianya itu di rumah kita masing-masing dan berkumpulnya adalah lewat dunia maya. Nah, bagaimana teman bisa melakukan itu? Nah, kemudian sekarang banyak sekali yang namanya digital campaigns, kampanye digital. Kita bikin poster di ini banyak banget ya, teman-teman. Karena perubahan setting tadi itu, dunia nyata itu menjadi tempat kita yang sekarang ini kumpul di masing-masing, tempat berkumpulnya itu adalah dunia maya. Nah, kemudian selanjutnya adalah increase your speed, bagaimana teman-teman mampu mempercepat gerak teman-teman. Jangan kemudian, nah ini nih, jangan sampai kemudian kita itu ketinggalan sebuah momentum. Ini biasanya proker ya, misal nih, teman-teman ada besok itu adalah misal kemarin adalah hari perempuan kan itu, IBD, International Women gitu kan. Ketika teman-teman itu dari awal sudah ngeset, waktu itu kita mau bikin campaign IBD. Nah, itu kan cocoknya ya juga dikeluarin ya pas waktu IBD kan. Kalau sekarang ya udah nggak payu kan itu, udah nggak laku, udah nggak trending kan itu. Nah, itu juga pengaruhnya adalah bagaimana teman-teman itu mampu mengikuti sebuah tren. Kalau trennya ini naik, coba ikuti nih. Kalau teman-teman coba ikuti tren, kalau kita bicara tentang branding ya, nah branding teman-teman organisasi ini bakal cepat juga naik kayak gitu. Karena ngelihat tren, ikutin tren. Sebelum kita make a trend, ikuti tren dulu gitu kan, katanya seperti itu. Nah, itu juga pengaruhnya pada adaptasi organisasi. Kemudian bagaimana nih kita mampu belajar dari ketidakpastian, ambiguitas dari situasi saat ini kan gitu. Karena kita nggak tahu nih COVID ini selesainya kapan. Katanya bulan Juni besok hybrid, katanya offline dan sebagainya. Kita belum tentu juga. Bilalah ada persebaran baru dan sebagainya, kita nggak tahu juga kan gitu. Makanya sebenarnya bagaimana kita bisa belajar. Dan terkait dengan COVID ini kan sebenarnya ada pemaknaan lain, teman-teman. Bagaimana kemudian kita mampu memaknai COVID ini dari segi yang lain. Maka kemudian ini kalau ini menarik juga nih, tapi mungkin seksi lain ya. Bagaimana kita memaknai COVID ini dari segi rohani, dari segi spiritualnya juga. Nah, apa nih yang teman-teman pelajari di COVID ini kayak gitu? COVID ini kan udah jalan 1 tahun nih. Kalau kita itu di masa-masa awal dulu transisi antara offline dan online, teman-teman kita, artinya kita itu bingung mau ngapain organisasinya, itu bisa dikatakan wajar ya. Artinya masih meraba-raba itu wajar. Tapi kemudian untuk situasi saat ini yang COVID sudah jalan 1 tahun, artinya kita itu meraba-raba sudah nggak pantas lagi teman-teman.
kita tuh bingung bahwa organisasi ke mana, ya udah nggak bingung lagi. Karena kita sudah belajar tuh dari setahun yang lalu, oh seperti apa nih, seperti apa. Treatment apa yang pas, apa yang perlu dilakukan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Artinya dari pandemi ini juga sebenarnya kita bisa belajar bahwasanya ini yang paling aku rasakan juga ya teman-teman ya terkait dengan pandemi ini. Bagaimana pandemi ini mampu menurunkan, ya kan? Kalau kita tahu organisasi sebenarnya bisa mahasiswa juga di SMA juga bahasanya kita minim terkait dengan SDM. Minimnya SDM, semisal nih yang di Jogja itu sedikit, banyak yang kemudian pada pulang kampung atau kemudian nggak bisa keluar rumah, mobilitasnya terbatas sebagainya. Artinya dari segi SDM itu berkurang juga. Nah, baik juga nanti ada juga beberapa teman-teman yang hilang-hilang dan sebagainya. Kemudian dari segi finansial, biasanya dari segi finansial karena organisasi kita bukan organisasi yang profit ya, bukan sesuatu yang mendatangkan untung, tapi daripada bagaimana kita menjalankan memberikan sebuah value kan itu bukan non profit, ada keterbatasan finansial di sana. Nah, caranya untuk kemudian mengantisipasi dua ini, ya apalagi masa-masa pandemi ini kan, dua hal ini tadi sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara berkolaborasi teman-teman. Jadi ini juga yang kemudian tadi awal kita sempat mention Lakoni Indonesia ya, bahwasanya di awal berdirinya Lakoni Indonesia ini SDM-nya cuma bertujuh gitu loh. Kita sedikit saja dari Manaba 73 dari Manaba 74 gitu. Kita bertujuh tapi kemudian kita memiliki sebuah gagasan yang besar, memiliki visi yang panjang kayak gitu. Nah, kita juga akan keterbatasan finansial. Kita modalnya nol gitu loh. Kita modalnya nanti nggak punya apa-apa gitu. Nah, kemudian dengan adanya semangat kolaborasi tadi itu, gitu kan, ini kita ngajak tuh berbagai komunitas. Ini kita deal sama Jogja Baik, kita deal sama AMSA Indonesia, kita deal sama komunitas siap untuk bekerja, kita deal sama organisasi Gamati juga untuk bisa ikut bareng sama kita. Artinya apa? Itu menjadi sebuah jawaban teman-teman. Artinya jika organisasi teman sekarang itu istilahnya dirasa dari segi SDM itu berkurang, kemudian dari segi finansial ada keterbatasan. Coba yuk kita ngarah pada kolaborasi ini tadi teman-teman. Karena nanti akan coba teman-teman merasakan manfaatnya seperti apa. Dan itu juga secara apa ya? Secara value teman-teman itu dapat lebih tersampaikan dan dapat lebih tersebar dengan baik karena banyak orang yang hidup di sana. Kemudian adding value. Apa nih yang teman-teman inginkan? Apa nih yang kemudian teman-teman harapkan? Perbedaan apa organisasi teman-teman dari sebelumnya? Jangan sampai kemudian teman-teman membawa organisasi itu ya sama dengan yang tahun lalu kan gitu. Sama dengan periode sebelumnya. Oke, bertahan di masa pandemi aja udah oke. Tapi kemudian teman-teman sudah belajar dari masa pandemi yang lalu. Artinya sudah 1 tahun di masa pandemi. Artinya teman sudah tahu nih treatment apa yang pas dan sebagainya. Nah, ketika teman sudah tahu modal seperti itu, maka sebenarnya kita tingkatin lagi teman-teman. Target teman-teman mau sejauh apa kan gitu. Itu adding value. Dan ini juga nanti akan memberikan sebuah sense of belonging. Ketika ketika staff atau anggota atau kepala divisi atau kepala dan sebagainya mendapatkan value dari kita, dari pemimpin kayak gitu, mereka nanti bakal lebih betah dengan kita. Realitas mereka terhadap organisasi bank besar juga. Kemudian know your niche itu dalam marketing itu adalah target paling kecil dari sebuah pasar market teman-teman seperti apa. Nah, ketika di masa pandemi ini ya, coba teman-teman cari tahu apa nih yang sebenarnya dibutuhkan oleh target teman-teman, misal siswa gitu ya. Apa nih yang diperlukan oleh anak-anak Fatma itu apa? Gitu. Ini dia juga kemudian di organisasi yang sekarang di Gamapi teman-teman kita bikin yang single data mahasiswa kayak gitu. Jadi single data mahasiswa ini kita survei dulu apa nih preferensi teman-teman semuanya, baik dari segi karir, minat bakat, ya dari segi kalau kita kan ada kajian ya. Kalau kajian itu kayak berita gitu ya. Kayak penelitian singkat, riset singkat gitu. Dari riset itu berapa halaman yang teman-teman inginkan dan sebagainya. Kita taruh di sana. Dan harapannya itu dapat menjawab apa yang teman-teman butuhkan, yang sasaran kita butuhkan ya, target group yang kita butuhkan,
kita dapat mengakomodasikannya semua seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan jadi pencaci maki doang. Wah, ini COVID ini ra masuk, COVID ini malah ra iso ketemu gini. Yo, memang bener gitu ya. Tapi sudah tidak saatnya lagi untuk kita ngomong ngelek-ngelek COVID kan gitu. COVID itu berkah loh ternyata. Nah, itu pernah nggak seperti itu kan gitu. Nah, coba itu bisa kita pikirkan lagi teman-teman semuanya. Kemudian nih, oke, seni kepemimpinan di masa pandemi ini waktunya masih nggak ini ya? Masih Mas, sampai nanti jam 10:05. 10:05. Oh, masih panjang. Oke, siap. Ini tadi sempat di-mention ya, terkait dengan seni kepemimpinan. Sekali lagi, teman-teman di sini adalah yang menentukan apakah organisasi teman-teman, eskul teman-teman, OSIS, MPK, itu mampu bertahan atau tidak di masa pandemi. Letaknya ada di diri teman-teman. Nah, terus kemudian bagaimana nih? Itu kan jadi sebuah beban sekaligus berkah ya. Katanya seperti itu, bahwasanya memimpin itu beban tapi juga berkah. Jadi berkah ketika teman-teman mampu menjadikan organisasi lebih baik, menjadi orang yang amanah, menjadi berkah, tapi beban ketika ya keamanah itu tadi. Nah, di sini seni kepemimpinan di masa pandemi ini ternyata ada beberapa hal yang kemudian perlu diperhatikan. Ini juga nanti akan menjawab permasalahan teman-teman juga terkait tadi bagaimana hilang-hilangan dan sebagainya, bagaimana terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Ini coba kita breakdown di sini, teman-teman. Nah, yang pertama nih, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan organisasi yang teman-teman. Itu adalah yang pertama itu adalah beban kerja. Nah, di masa pandemi ini coba teman-teman lihat, banyak sekali orang-orang itu yang mulai fokus, mulai aware ya terhadap kesehatan mental. Banyak banget tuh. Sebelum pandemi itu kayak kesehatan mental itu suatu hal yang istilahnya alah biasa aja kan gitu ya. Tapi kemudian pandemi masuk, ya pandemi masuk itu banyak sekali muncullah sebuah gerakan-gerakan yang mengarahnya pada kesehatan mental. Pun juga bisa teman-teman lihat bahwasanya pandemi ini itu ada sebuah penelitian ya dari McKinsey ya. Ternyata banyak orang trennya itu di masa pandemi ini mereka banyak sekali menonton platform-platform hiburan kayak YouTube, TikTok, ya, snack video dan sebagainya, game-game dan sebagainya. Itu bisa ternyata ada gitu loh. Ternyata ada tren seperti itu. Artinya apa? Online ini sangat mempengaruhi ya terkait dengan kesehatan mental gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh pada beban kerja. Nah, bagaimana nih teman-teman ketika berada di organisasi, bagaimana mampu menjaga kesehatan mental istilahnya anggota teman-teman kayak gitu. Jangan sampai kemudian minimal ya, jangan sampai kemudian bikin stres yang secara burnout, yang secara berlebihan dan sebagainya. Nah, itu juga kaitannya dengan beban kerja. Bagaimana jangan sampai kemudian memberikan beban kerja pada seseorang itu yang terlalu berat. Gitu. Nah, ketika teman-teman itu tahu lapangan ya, tahu bawah ya, situasinya seperti apa, masing-masing anggota seperti apa keadaannya, apakah mereka sudah udah kesel, sudah lelah, sudah burn out dan sebagainya. Itu juga nanti akan mempengaruhi teman-teman bagaimana menentukan capaiannya. Target teman-teman itu sejauh apa itu bisa dilihat dari bisa melihat dulu SDM-nya teman-teman sejauh apa gitu. Ketika SDM-nya bagus, kamu bisa masang nih target yang tinggi kan gitu. Ketika SDM-nya kurang ya udahlah dengan SDM yang segini optimalnya seberapa. Nah, itu bisa teman-teman lihat dengan memahami dulu situasi yang bawah. Lebih pada kesehatan mentalnya gitu. Itu juga berpengaruh juga jangan kemudian terkait dengan kesehatan mental ini jangan kemudian ada toksik dalam organisasi kan gitu. Ada yang biasanya rasan-rasan itu apa ya? Menggibah dari belakang gitu kan banyak juga seperti itu. Kemudian ini juga yang perlu diperhatikan ya. Karena kemudian kita bermain di dunia maya, di dunia online terkait dengan teks chatting itu sangat berpengaruh juga teman-teman. Bedanya ya kan bedanya kemudian menyuruh gitu ya. Menyuruh itu udah beda lagi. Maksudnya misal Fer,
aku minta roti gitu kan. Fer, aku minta roti kan kalau ketemu kan enak ya. Fer, aku minta roti. Gitu. Enak ya. Tapi kan kalau di teks, di chat itu kan bisa kelihatan tuh ekspresinya orang yang seperti apa kan itu. Itu perlu diperhatiin. Maka kemudian penggunaan emot tuh nanti penting tuh di sana. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi juga. Jangan kemudian orang itu timbul salah tafsir, salah pemaknaan dari chat teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian manajerial nih. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi anggota? Nah, ini yang akan mempengaruhi juga kan. Dari tadi ada yang bilang, oh anggotanya hilang dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi dari anggota? Itu dengan bagaimana memberikan apa ya rasa kepemilikan mereka terhadap suatu organisasi itu, gitu. Yang dimaksud adalah semisal dalam penentuan kebijakan teman-teman, dalam pengambilan keputusan teman-teman, bisa nih teman-teman libatkan mereka. Misal nih teman-teman mau bikin kegiatan di tanggal sekian. Nah, teman bisa tanya dulu sama mereka, kalau tanggal sekian diadakan ini gimana ya? Nah, itu udah merupakan bentuk bagaimana melibatkan mereka gitu. Mereka bakal lebih diajeni. Meskipun sebelumnya teman-teman itu udah pasti akan ada di tanggal sekian. Itu udah pasti tahu gitu loh. Jadi itu sebagai apa ya? Istilahnya sebagai bisa dikatakan formalitas, ya formalitas, tapi lebih pada bagaimana kemudian mencari pendapat yang lain. Karena pemimpin harus tahu kan kemudian mau diadakan tanggal sekian, ini karena tanggal sekian alasannya ini dan sebagainya. Teman sudah punya jawaban dari teman-teman. Kemudian teman-teman menanyakan ke mereka adalah bentuk sebuah pengesahan atau dalam sebuah yaitu penjaringan aspirasi saja. Gitu. Pelibatan mereka menyelesaikan mereka dalam organisasi itu. Kemudian menanamkan value inovasi tanpa wewenang jabatan. Dan ini yang sering terjadi teman-teman. Banyak orang itu yang kemudian kalau dia cuma jadi staff, kalau dia cuma jadi anggota, ya udahlah, aku nggak usah neko-neko. Oh, pemimpinnya aja dia kok, bukan aku, ngapain aku neko-neko kan kayak gitu ya. Dan itu yang terasin juga, aku juga pernah menjadi bagian orang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu kemudian yang sekarang coba aku balik juga teman-teman adalah dari awal ya, ini dari proses rekrutmen dan sebagainya yang selalu ditekankan adalah meskipun di sini ya kita itu udah mencarinya itu adalah staff, kita adalah anggota dari organisasi, jangan sampai kemudian jabatan anggota teman-teman itu mengkerdilkan inovasi teman-teman. Jangan sampai kemudian gagasan teman-teman itu nggak keluar gara-gara kalian juga menjadi anggota. Nah, itu yang kemudian kita tekankan dari awal masuk kan. Dan itu pun ketika dilihat dari sekarang sudah tuh muncul inovasi-inovasi yang berasal dari staff, bukan berasal dari kadif atau berasal dari kepala divisi itu sendiri. Nah, kemudian nih jangan sampai kemudian ada istilah itu adalah survivor bias, teman-teman. Survivorship bias. Jadi dulu waktu Perang Dunia Kedua itu Amerika Serikat tuh mau memperbaiki kapal terbang atau pesawat gitu ya. Nah, mereka itu dengan cara apa? Mereka itu meneliti pesawat yang terbang tertembak masuk teliti. Nah, kalau ini dilihat ada pesawat titik-titik merah. Nah, titik merah inilah titik-titik di mana banyak sekali tembakan-tembakan di sana. Ini tembak-tembakannya tuh yang titik merah nih, gitu. Dan mereka itu pengen gimana caranya agar pesawat ini kuat, gitu. Nah, ada yang ngomong, mereka itu mau, ini mau tak terbeli di bagian yang titik merah, artinya biar tidak ada yang tertembak gitu. Nah, terus ada yang ngomong gitu kan, nggak apa-apa itu bagus, tapi kemudian yang perlu pertama kali diselamatkan adalah bagaimana kita mau menyelamatkan yang nggak tertembak dulu. Karena meskipun yang merah ini tertembak, pesawat ini bisa nyampe ke pangkalan lagi sehingga mereka bisa teliti kan. Semisal nih bagian yang nggak tertembak, itu kan nggak bisa meneliti dong. Artinya yang perlu pertama kali diselamatkan, yang perlu pertama dikeluarkan adalah apa yang sudah jalan dan sudah aman. Ini konteks organisasi seperti apa? Bisa teman-teman lihat selama 1 tahun kemarin ketika teman-teman berada di masa pandemi ya, organisasi teman-teman ya. Selama masa pandemi ini, ya kan, ibaratkan sebuah tembakan ya.
selama masa pandemi kemarin, gitu kan, apa saja nih proker, bahkan bidang aja ya, divisi atau bidang apa saja yang masih bisa sustain di masa pandemi, itu apa? Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan itu, ya udah, itu teman-teman kuatin dulu. Teman-teman maksimalkan di sana dulu, ya kan? Sampai benar-benar kuat, kemudian bisa beralih ke yang lain. Jadi kuatkan itu dulu, baru yang lain. Jangan sampai kemudian teman-teman pindah ke yang lain, ke sini hancur lagi kan gitu. Jangan seperti itu. Kita kuatkan dulu fondasinya, yang tadi sudah jalan itu tadi, bidang sudah jalan, ya. Kemudian pindah ke yang lain, dan istilahnya resikonya itu tinggi. Nah, jadi benakan dulu yang nggak tertembak, baru yang tertembak. Gitu. Maksudnya seperti itu, seperti biasa. Kemudian kolaborasi, tadi ya, sempat disinggung ya, ini SDM, ini finansial, solusinya kolaborasi. Apalagi SMA 3, bro, SMA 3 itu menjual banget, ya itu. Baik berkolaborasi dari segi alumni, dari segi alumni tua ya, KBA, MAP, dan sebagainya. Bahkan alumni-alumni yang muda-muda ini masih sangat memungkinkan. Lakoni Indonesia itu ya, Lakoni Indonesia itu kebanyakan kemudian kita bisa deal kolaborasi karena apa? Karena di dalamnya itu ada anak-anak Patmanya kayak gitu. Bagaimana kita bisa dapat kolaborasi Jogja Baik karena ada alumni Jogja Baik, foundernya Jogja Baik. Gitu. Kita kenapa kemudian kita bisa kolaborasi sama AMSA Fakultas Kedokteran UGM karena di sana ada anak Patma juga gitu. Jadi itu jejaring Patma itu bisa teman-teman manfaatkan kayak gitu. Itu kalau sekali lagi teman-teman bisa dimanfaatkan gitu ya, kolaborasi jaring gitu. Pun sekarang kayak aku di himpunan kayak gitu, organisasi himpunan kolaborasi kayak Gamapi sekarang lagi kerjasama sama BEM Geografi. Kita bahas terkait dengan pengawalan isu tol. Di sana juga kenapa Tekken kontrak sama dia, sama BEM Geo, karena di sana ada anak Fatma juga. Jadi linknya seperti itu, jadi bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sense of belonging organisasi. Bagaimana kemudian ini yang menjadi paling rawan dalam organisasi, rasa memiliki, rasa kecintaan organisasi. Karena memang kita nggak bisa bertemu langsung ya. Artinya kita tempat berkumpul kita itu bukan dunia nyata, tapi dunia maya. Nah, makanya perlu pindah di sana juga. Bagaimana kecintaannya organisasi itu nggak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Nah, minimal nih secara teman-teman, ininya adalah teman-teman itu bikin snapgram, teman-teman mention mereka, ya kan. Kemudian misal mereka nanti bikin snapgram, kita balas lah, kita chat dan sebagainya. Ini masuk seperti teman-teman. Jadi ya, itu bisa teman-teman manfaatkan. Jadi sekaligus branding, saya lagi rapat, terus foto, upload snapgram, di tag mereka, kasih stiker hiasan lili, itu udah. Nanti akan dengan sendirinya memunculkan rasa kemilikan mereka. Apalagi kalau mereka udah mau repost, artinya mereka sudah bangga tuh, rasa pride, menjadi bagian dari organisasi itu bakal tumbuh dengan sendirinya. Itu karena kita online ya teman-teman. Itu bisa melakukan cara seperti itu. Oke. Dan manfaatnya apa? Sekali lagi ketika teman-teman itu mampu beradaptasi, berinovasi, maka akan mampu menciptakan sebuah kondisi kerja, lingkungan kerja yang baik. Dan lingkungan kerja yang baik ini akan berimpact lagi. Kaderisasinya mudah, ya kan? Kemudian menjadi bagian dari organisasi juga tinggi juga, kayak gitu. Inovasi akan muncul, pekerjaan dan sebagainya itu pokoknya berawal dari situ. Oke, kerja teman-teman, sekali lagi ini yang aku dapat selama ini ketika berada di organisasi di luar, bahwasanya manfaatkan waktu teman-teman bekerja di Patmanaba gitu. Kebanyakan apa yang tadi aku ikutin itu basic ilmunya aku dapat di Patmanaba, teman-teman. Ketika aku berorganisasi di Patmanaba, jadi bisa makan di sana. Teman-teman di sini pokoknya waktunya jangan sampai terbuang lah sia-sia kayak gitu. Dan jangan sampai kemudian teman-teman hanya menjadi singa di kandang, jangan hanya menjadi orang hebat di Patmatok gitu. Banyak masyarakat luar yang masih membutuhkan anak-anak Patma gitu. Karena pada akhirnya kita akan kembali ke masyarakat, maka jangan lupa untuk bermasyarakat. Itu ya teman-teman ya. Oke,
Itu aja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Ini first time aku berbagi cerita kayak gini. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Terima kasih Mas Ferry buat materinya. Ini ya guys yang aku fokusin banget. Jangan cuma jadi blamer di masa pandemi ini, tapi harus jadi yang menyelesaikan masalah. Gitu ya Mas Ferry? Yep. Mantap sekali. Oke, ini dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang apa sih, bagaimana sih beradaptasi di masa pandemi ini? Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung tulis di kolom chat atau kolom komentarnya atau boleh langsung raise hand. Kita ngobrol bareng nih sama Mas Ferry, orang keren di sini. Iya, Orang keren. bener banget. Orang keren apaan ya kan? Itu jangan percaya teman-teman ya. Yuk. Monggo teman-teman. Ada tidak? Halo Mas, aku mau tanya. Monggo silakan langsung Halo, Mas Pak. Ferry. Nah, jadi kan tadi aku perhatiin di PPT Mas Ferry ada ini ya, SDM yang kita punya itu nyesuaiin sama target kita. Nah, tapi saya mau tanya, kalau misalnya target kita ini setiap tahunnya sama tuh loh Mas, konstan. Tapi SDM-nya nggak nentu. Nah, itu gimana Mas? Jadi secara nggak langsung kita punya target yang tinggi, tapi SDM-nya nggak memadai. Ya, itu kira-kira solusinya gimana Mas? Oke, ini MPK kayak gitu ya? Enggak, Mas. Ini adalah organisasi lain. Oh, ada. Jadi targetnya tinggi, ya kan? Tapi SDM-nya nggak mumpuni untuk nyampe ke sana kan itu. Nah, itu yang sebenarnya butuh effort-nya nanti bakal lebih banyak Pak effortnya Pak. Jadi kayak kamu tuh mau ke Mekah tapi pakainya sepeda, ya bisa nyampe bisa. Tapi kasihan yang kemudian genjot sepedanya itu kan gitu. Nah kemudian perlu juga ada realistis Pak. Artinya ketika dengan SDM segini, oh mungkin kan dalam kemudian menentukan target itu kan sebenarnya nggak hanya kemudian dalam 1 tahun target itu bisa tercapai kan gitu. Mungkin target teman-teman ini bisa cocok kemudian teman-teman ini taruh di tahun berikutnya. Tahun pertama teman-teman berada di organisasi cukup bangun fondasinya dulu gitu. Dan baru yang tahun berikutnya akan kemudian dikembangkan. Nah, bangun fondasi ini yang sebenarnya malah justru lebih sulit, Pak. Karena bagaimana membangun fondasi ini biar bisa di sustain di tahun berikutnya. Kayak dulu PMBS ya. Dulu dari PLS ke PMBS itu kan baru pertama kali di tahunnya 73 yang waktu jadi formatur. Di sana kita membangun fondasi PMBS itu luar biasa Pak. Kita audiennya sama alumni lah gitu lah, biasa lah gitu. Oke, sama alumni kayak gini gitu. Dan kita harus memastikan bahwasanya ini bisa diterusin di tahun berikutnya. Meskipun tahun pertama PMBS itu nggak bagus-bagus amat, tapi kemudian mampulah disempurnakan oleh Pak Manabagi 74 kayak gitu. Jadi kadang-kadang harus realistis kayak gitu. Perbatasan waktu juga kadang-kadang seperti itu. Karena kita cuma 1 tahun, kecuali 3 periode, ya itu beda lagi kan itu. Nah itu ya teman-teman ya, ini harus perlu disesuaikan tuh sama SDM-nya. Nah sampai kemudian beban kerjanya teman-teman terlalu berat di sana. Kayak gitu. Makasih Mas, makasih banyak. Ya bro, ini MPK apa kamu Pak? Saya bendahara. Wih, bendera laki-laki ya, ini keren banget nih sekarang ya. Thank you Pak. Oke, thank you Rizkullah Arya. Ini panggilannya siapa ini? Rizku, Arya? Arya. Oh Arya, oke. Terima kasih banget udah mau tanya. Ini keren banget sih jawabannya dari Mas Ferry juga. Makasih dari Mas Ferry. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita lanjut ke materi kedua. Mungkin cukup ya, nanti kalau misal masih ada yang mau ditanyakan boleh langsung japri ke Mas Ferry, nanti bisa nih minta kontak lainnya atau minta nomor WhatsApp-nya, boleh ya Mas? Boleh. Siap, aman. Mantap sih, nanti langsung TP-TP sama Mas Ferry lah.
Oke, Aura, boleh share screen. Nah, mantap sekali. Ini dari KMAP langsung memberikan sertifikat kepada Mas Ferry Dwi Setiawan sebagai pembicara di Training of Leadership pagi hari ini dengan tema Adapt to Change. Boleh di screenshot dari teman-teman KMAP untuk dokumentasinya. Oke, mantap. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Ferry yang udah memberikan materinya tentang beradaptasi di masa pandemi ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman siswa-siswi Padmanaba.